Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Andriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam permasalahan belajar. Yang pertama, karena motivasi yang rendah. Pendidikan merupakan usaha manusia untuk membina kepribadian sesuai dengan norma di dalam kelompok sosial. Pendidikan berperan penting dalam kehidupan manusia dan seluruh aspek kehidupan memerlukan pendidikan. Pendidikan merupakan suatu bentuk lingkungan yang bertanggung jawab dalam memberikan asuhan terhadap perkembangan individu. Makanya, motivasi belajar mempunyai fungsi sebagai energi penggerak terhadap tingkah laku, menentukan arah perbuatan, dan menentukan intensitas suatu perbuatan. Motivasi merupakan konsep yang menjelaskan alasan seseorang berperilaku. Motivasi juga merupakan penentu tingkat berhasil atau gagalnya kegiatan belajar peserta didik. Belajar tanpa motivasi sulit untuk mencapai keberhasilan secara optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Titis Fitria. Saya dari Prodi BK Palembang. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu underachievement. Jadi maksudnya itu adalah prestasi belajar seseorang itu sesuai dengan tingkat keberhasilan sesuatu dalam mempelajari materi pelajaran yang dinyatakan dalam bentuk nilai setelah mengalami proses belajar. Prestasi dapat diketahui apabila seseorang telah melalui tahap evaluasi. Dari hasil evaluasi tersebut dapat memperlihatkan tentang tinggi rendahnya prestasi yang diperoleh oleh seseorang. Pada kenyataannya, tidak semua siswa yang memiliki IQ tinggi memperoleh prestasi yang tinggi pula. Hal ini biasa dikenal dengan istilah underachievement. Underachievement itu sendiri terjadi jika ada ketidaksesuaian antar prestasi sekolah anak dan indeks potensi sebagaimana nyata dari tes inteligensi, kreativitas, atau dari data observasi, di mana tingkat prestasi sekolah lebih rendah daripada potensinya. Menurut Clark, ada beberapa karakteristik yang ditunjukkan siswa underachievement, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu merasa tidak senang dengan sekolah atau gurunya dan cenderung bergabung dengan teman yang juga memiliki sikap negatif terhadap sekolah. Lalu yang kedua, kurang termotivasi untuk belajar, tidak mengerjakan tugas, sering mengantuk ketika belajar, dan tidak tuntas dalam mengerjakan tugas. Lalu yang ketiga itu kurang mampu melakukan penyesuaian intelektual, merasa kurang bersemangat, kurang tegas, dan sering ribut di kelas. Lalu memiliki disiplin yang rendah, sering telat sekolah, enggan mengerjakan tugas, sering ribut, dan mudah terpengaruh. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kriteria utama dan underachievement ini yaitu adanya kesenjangan antara prestasi dengan kemampuan IQ. Prestasi belajar yang diperoleh secara nyata berada di bawah standar minimal yang seharusnya dicapai dengan tingkat IQ tertentu. Selain itu, underachievement ini menunjukkan karakter pribadi yang cenderung perfeksionis, terlalu sensitif, kurang percaya diri, dan kurang berminat terhadap aktivitas sosial. Lalu materi kedua yaitu tentang prokrastinasi akademik. Maksudnya adalah tidak mengerjakan atau menunda mengerjakan tugas yang berakibat tugas itu tidak selesai tepat waktu atau dikerjakan mepet dengan deadline. Menurut Solomon dan Rothblum, tugas akademik yang biasa ditunda antara lain yaitu mengarang alias menunda tugas yang terkait tulis-menulis, misalnya menulis makalah, karya ilmiah, atau tugas mengarang lainnya.
Lalu yang kedua, belajar untuk menghadapi ujian. Jadi menunda belajar menjelang ujian, misalnya kayak UTS, UAS, ulangan formatif, merupakan penundaan belajar untuk menghadapi ujian, misalnya UTS dan UAS. Atau ulangan mingguan juga sampai ujian akhir kelulusan atau ujian skripsi. Lalu yang ketiga itu membaca. Jadi penundaan untuk membaca buku atau referensi terkait tugas akademik. Yang keempat itu kinerja administratif, alias menunda, mencatat, menyalin catatan, mengisi daftar hadir di kelas atau daftar hadir praktikum. Lalu yang kelima, menghadiri pertemuan akademik atau mengikuti pembelajaran di kelas. Kayak sengaja datang telat kayak itu ke sekolah atau ke kampus, berlama-lama di toilet biar masuk kelasnya agak lama dan lain sebagainya. Lalu yang keenam itu kinerja akademik secara keseluruhan, alias menunda mengerjakan tugas-tugas akademik secara keseluruhan. Ferrari menyebutkan ada 3 faktor internal individu yang dapat mempengaruhi munculnya perilaku prokrastinasi tersebut. 3 faktor ini berasal dari kondisi kodrati, psikologis, dan kondisi fisik individu. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang underachievement tadi dan prokrastinasi. Mohon maaf apabila ada salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah belajar, yaitu drop out. Drop out atau kita sering sebut dengan DO adalah keluar dari sekolahnya sebelum waktunya. Nah, sebab-sebab di DO adalah pertama, ketidakmampuan peserta didik mengikuti pelajaran di sekolahnya karena peserta didik tersebut merasa berat untuk menyelesaikan pendidikan di sekolahnya. Oleh karena itu, mereka ini perlu mendapatkan perlakuan khusus yang berbeda dengan peserta didik lainnya. Yang kedua, peserta didik tidak memiliki biaya untuk sekolah. Hal ini banyak terjadi di daerah-daerah pedesaan dan di bawah garis kemiskinan. Yang ketiga, peserta didik mengalami sakit yang parah sehingga lama. Nah, sehingga ini menyebabkan siswa tidak sekolah sampai dengan batas waktu yang tidak dapat ditentukan. Yang keempat, peserta didik tersebut terpaksa bekerja. Nah, pada negara-negara berkembang, jumlah pekerja anak sangat banyak. Tidak jarang, anak-anak ini juga bekerja pada sektor formal yang terikat oleh waktu dan aturan, sehingga mereka secara terpaksa harus berhenti sebelum waktunya. Yang kelima adalah peserta didik terjerat kasus pidana, sehingga ia harus berhenti sekolah. Bagaimana pencegahannya? Pertama, teknik pencegahan drop out karena di faktor internal. Nah, misalnya jika peserta didik tersebut di DO karena mengalami sakit, maka sekolah memberikan toleransi perpanjangan waktu belajar bagi yang bersangkutan. Andaipun jika peserta didik tersebut divonis sakit parah dan memerlukan waktu lama penyembuhannya, maka pihak sekolah dapat memberikan surat pernyataan dari sekolah tanpa men-DO yang bersangkutan. Yang teknik kedua adalah teknik pencegahan DO karena faktor eksternal. Nah, misalnya jika peserta didik tersebut di DO karena ketidakmampuan pembiayaan biaya sekolah, maka teknik pencegahannya yaitu sekolah memberikan beasiswa ataupun mencarikan orang tua di rumahnya dan memberikan bantuan kepada peserta didik di sekolah.